yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, kalau kami boleh beribadah kembali, meskipun lewat online, Tuhan, kami percaya Engkau hadir setiap kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami perlukan kerajaan-Mu dalam kehidupan setiap kami, Bapak. Jangan kami terus selalu mencari Engkau. Mari kita pujian kepada Bapa dan Putra.
kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Kita satukan hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari dan kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan, untuk kembali kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari ya Bapa Kau sikapkan rahasia-rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami mendengar secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Engkau siap melawat kami, Engkau siap memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom. Puji Tuhan, kembali hari ini kita boleh renungkan sebagian dari firman Tuhan. Langsung aja ya, kita akan buka dalam kitab Yohanes 15 ayat 4. Saya akan bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, Puji Tuhan, hari ini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan mau setiap kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Apakah wajib kita tinggal dalam Tuhan? Apakah perlu kita tinggal di dalam Tuhan? Dan firman Tuhan dikatakan kita wajib dan tidak ada tawar-menawar. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jadi dia katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Sekarang arti tinggal itu apa sih? Tinggallah, berarti ini kata perintah. Tinggallah, makanlah, tidurlah, berarti ini suatu perintah untuk kita lakukan. Tuhan mau supaya kita selalu melekat kepada Tuhan, nempel kepada Tuhan. Kenapa kita harus nempel kepada Tuhan? Kenapa kita harus melekat pada Tuhan? Karena Dialah satu-satunya yang sanggup menolong kita, yang sanggup menghibur kita, yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kita tahu bahwa pohon anggur itu kalau tidak daunnya, rantingnya tidak melekat pada pokoknya, maka tidak akan menghasilkan buah. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, maka kita tidak ada buah yang kita hasilkan di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Contohnya misalnya ya, di sini ada bunga. Bunga nih daunnya hijau karena dia nempel pada pokoknya. Dia hijau, bagus daunnya, hijau. Tapi andaikan daunnya ini jatuh, lama-lama dia akan menjadi kering seperti ini. Warnanya kuning karena sudah lepas dari rantingnya. Dan lama-lama akan kering. Demikian juga hidup kita hari-hari ini. Kalau kita melepaskan diri dari pokoknya itu, maka kita akan menjadi kering dalam hidup kita. Yang kering itu apa? Rohani kita kering. Hubungan dengan Tuhan kita kering. Biarlah hari ini kembali Tuhan mau supaya
kita itu tinggal pada pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur yang benar? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sudah dikatakan dalam ayat bawahnya, yaitu ayat 15, akulah pokok anggur. Berarti Tuhan itu adalah pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin sudah usaha dengan sekuat tenaga, tapi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu melekat pada Tuhan. Jadi saya tadi katakan, bunga ini tiap pagi disiram karena tidak dekat pada sumbernya. Ada yang nyiram tiap pagi, air disiram. Tapi andaikan bunga ini dekat pada sumbernya, sumber mata air, maka tidak perlu disiram. Demikian juga hidup kita perlu dekat dengan sumber itu, yaitu sumbernya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang berikan kita kesegaran kalau kita dekat dengan sumber. Kita lihat ya, kalau kita mungkin lagi di luar, kita melihat pohon-pohon yang ada di pinggir sungai itu, dia akan daunnya tuh segar, warnanya hijau. Demikian juga hidup kita, kalau kita melekat pada sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan selalu hijau. Bukan tubuh kita menjadi hijau, bukan, tapi hubungan dengan Tuhan kita akan selalu connect dengan Tuhan, akan hidup dengan Tuhan. Kenapa kita perlu melekat pada sumber? Karena sumber itu yang memberi kita kesegaran. Sumber itu yang memberi kita penghiburan, kekuatan bagi setiap kita. Marilah hari-hari ini kita melekat pada sumber itu. Jangan kita menjauh dari sumber. Karena sumber itu memberi kita kekuatan yang baru. Kita tahu hari-hari ini ya, kita merasa takut mungkin, kita merasa khawatir, kita merasa hidup kita terancam. Mungkin ada saudara kita, mungkin ada tetangga kita. Kita mendengar banyak orang yang terpapar COVID, bahkan ada yang dipanggil Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan mau supaya hidup kita itu melekat pada sumber yang benar. Kita nempel kepada sumber yang benar. Karena Tuhan itulah satu-satunya sumber yang sanggup memberi kita kemenangan, memberi kita pertolongan dalam hidup kita, memberikan penghiburan, kekuatan. Bahkan hati kita tenang saat kita melekat pada sumber itu. Puji Tuhan, hari ini kembali kita diingatkan supaya kita melekat pada sumber itu. Nempel kepada sumber itu. Supaya hidup kita senantiasa ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ada ketenangan dalam hidup kita. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun kita punya, emas yang kita punya, tapi ketenangan didapat hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mampukan hamba-Mu, mampukan kepada kami semua yang mendengar hari ini Tuhan, supaya kami menempel pada sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memberikan kami kemenangan, yang sanggup memberikan kami ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, Bapak pimpin Tuhan, karena kami yakin firman-Mu ada terang bagi kami.
untuk memimpin jalan ke langkah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah online pada hari ini. Kasih menyertai Tuhan Yesus Kristus, memberkati Tuhan seluruh jemaat yang sudah menyaksikan, dan juga Tuhan saudara-saudara seiman yang juga menyaksikan ibadah online ini. Kau berkati Tuhan, di tengah situasi yang sangat mencekam ini, Tuhan Yesus, Kau masih menyertai kami. Tuhan, pimpin kehidupan kami senantiasa Tuhan Yesus Kristus. Agar Tuhan, apapun yang kami sedang hadapi saat ini, Tuhan Yesus, Kau senantiasa menyertai kami. Kau menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anakmu yang saat ini sedang menderita sakit, maupun yang sedang Tuhan mengalami Tuhan serangan virus corona. Saya percaya Tuhan, tangan pengasihan-Mu, tangan penuh kuasa saatnya menjamah, biru-biru menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sakit, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada anak-anakmu sedang dalam masalah, Kau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan, mereka sedang dalam ikatan, Kau berikan kebebasan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup bungkus kalau semua kuasa darah-Mu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, atau pekerjaan pelayan kami. Jauhkan kami dari salah marabaya, kecelakaan, pencobaan, sakit, penyakit, orang jahat, dari salah gangguan, serangan, kesalapan, dari salah magic, santet, serang balik, panapis, selapan. Dan Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai, sejahtera, penjagaan bidang sampai dalam kehidupan kami. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan segala wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan, rumah Kau jauhkan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan, pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.